masih berbincang melalui line telepon bersama dengan Pak Rofandi, praktisi pasar modal. Kami masih menantikan telepon dari Anda maupun juga WhatsApp interaktif. Kita akan membahas dari komoditas, tadi kita beralih ke perbankan. Yang menjadi headline kami dari perbankan sore hari ini adalah BRIS atau Bank Syariah Indonesia yang terus melakukan transformasi digital untuk menghadirkan kemudahan layanan keuangan bagi nasabah dan masyarakat. Dan BRIS pemirsa pada sesi kedua sore hari ini tampaknya memimpin top gainers di posisi ketiga dengan kenaikan 12,75%, 220 poin ke 1.945. Apa analisis dari Pak Rofandi dan rekomendasinya untuk BRIS? Ya, untuk BRIS ini menarik ya di antara perbankan. Kedua juga kita lihat dia ini dalam 2 minggu ini kan mengalami downtrend, tiba-tiba naik tinggi, mematahkan pola downtrend-nya yang jangka pendek, volume juga di atas rata-rata, sehingga MA5 juga, MA20 juga ditembus, jadinya ini menarik buat BRIS dilihat dari volume juga, sehingga kedepannya ini akan mudah-mudahan itu jika tembus beberapa volumenya seperti apa Pak Rofandi? Kalau saya lihat 326,5 juta unit saham ya hari ini. Saya nggak tahu jumlah persisnya, kalau saya lihat di chartnya gitu dia melewati rata-ratanya dan dia dari barnya itu yang warna biru jadi berubah jadi warna biru dan di atas rata-rata ini bisa sampai 3 kali lipat dan beberapa sinyal menunjukkan bahwasanya ini patut diperhatikan gitu. Jadi ini menarik dari volume karena kan kalau dilihat dari mulai bulan Maret ini volume seperti ini belum pernah terjadi gitu. Masih bisa buy dong untuk BRIS? Nanti dulu kalau misalnya bicara masalah buy ini lihat jangka berapa lama ini. Jangka berapa lama yang menarik Pak? Iya, kalau BRIS ini untuk jangka beberapa hari ini masih menarik ya. Dia akan coba tes ke 2100. Kalau tembus baru ke 2475, 2500-an. Jadi 2100 ini akan tes resisten. Kemungkinan dia akan terjadi koreksi. Jika koreksi berlanjut, berarti downtrend-nya masih akan turun kembali. Karena kan dia saat ini untuk beberapa pola, descending triangle atau ascending triangle, saya lupa nih. Ini pola ini menunjukkan bahwasanya dia akan turun lagi ke bawah lebih dalam. Namun dengan hari ini kenaikan dengan dibantu volume, nampaknya polanya terpatahkan dan ada potensi dia untuk naik. Nah, pola ini butuh konfirmasi harganya di harga 2100. Jadi kalau mau buy, confirm dulu di 2100 bagi yang belum punya biar gainnya terjaga gitu ya. Target ke posisi berapa kalau berhasil di break 2100-nya Pak? Jadi 2100 ini target resisten yang target perlawanan biasanya orang banyak akan melakukan take profit di sini jika ternyata kekuatan buy-nya lebih kuat. Saya rasa ini mungkin akan banyak struggle perjuangan di 2100 ini. Jadi break itu maka aman buat BRIS ke depannya. Di level berapa targetnya? 2100, selanjutnya di 2500. 2500. Oke, support di posisi berapa Pak? Kalau ternyata nggak mampu mendaki ke 2100. Stop loss-nya di 1720 ya. Jadi 1700 sudah mulai perhatiin 1720. 1700 sudah stop loss karena kan ini udah paling rendah dan akan masuk ke tahun 2020 pelemahannya dan ini nggak direkomendasikan untuk dipegang lagi untuk BRIS. Oke, itu dia rekomendasi untuk BRIS, salah satu emiten yang kami highlight pada sore hari ini pemirsa dengan kenaikan di atas 12% ya. Kita beralih ke pertanyaan yang masuk melalui WhatsApp interaktif. Yang pertama dari Pak Edi di Bandung. Selamat sore Pak Edi, menanyakan saham AGRO. Perbankan juga Pak ya? Iya. 1115 dan BRMS 101. Untuk minggu depan kira-kira proyeksinya gimana nih Pak Rofandi? Iya, Agro ini salah satu anak buah dari Bank BRI ya. BRI ini saham induknya jatuh terus, sedangkan anak sahamnya Agro, BRIS ini mulai hari ini mulai naik. Kalau Agro ini saya lihat malah udah tembus resisten. Jadi menarik untuk Agro. Resisten yang tertingginya itu di 1700 dan closingnya ini saat ini closingnya di 1640 sih, namun sempat tembus di 17 lebih ya, 1700 lebih untuk Agro. Jadi kedepannya gimana, minggu depan akan menarik jika dia kembali lagi di atas 1700. Karena kan terakhirnya ada beberapa take
profit sehingga closingnya di 16.40. Oke. Saya lihat nih ada potensi mungkin akan ada struggle di sini. Namun don't worry, jika dia akan butuh waktu mungkin untuk naik ke 1.700, jika tembus 1.700-nya, maka Agro ini akan naiknya lebih cepat. Di keep aja dulu ya 1155 meskipun sudah gain lumayan karena sekarang Agro di 1640. Kalau misalkan lihat dia udah bisa gain, mungkin sebaiknya direlasikan dulu keuntungannya. Nanti lihat, karena kan mungkin akan struggle, jika dia berkaki support buy on weakness akan lebih bagus untuk Agro. Oke, tapi masih ada target di 1.700-an tadi ya? Oh iya, betul. 1.700 itu paling dekat itu. Pak Edi jangan lupa traktir kita makan siang ya. Oke, kita ke BRMS 101 milik dari Pak Edi dari Bandung. Untuk BRMS ya? Betul. Ya. BRMS ini naik dalam 1 minggu ini lumayan. 2 hari terakhir ini closingnya dia udah mulai di bawah opennya. Beberapa candle 2 kali ini sudah menunjukkan bahwa terjadi take profit. Untuk BRMS ini resistennya ditembus di 112, sekarang ini 107. Jadinya masih kemarin sempat tembus namun closingnya di bawah resisten. Resistennya nampak lebih kuat di BRMS ini. Jadi BRMS saya lihat mungkin ada potensi koreksi untuk minggu ini. Masih ada potensi koreksi. Jadi kalau punya 101 siap-siap profit taking juga? 101 resistennya supportnya di 102. Jadi masih di atas ini sih DP, namun ya sebaiknya kalau bisa waspada ya dulu. Ya waspada untuk BRMS karena dia akan tes support di 102 dalam minggu ini. Tapi resistennya di posisi berapa, Pak? Resistennya tinggi dia ada potensi di 117, 117, targetnya ke 120 kalau lihat Fibonacci. Pertahankan gain dan waspada jika turun di 102. Oke, itu dia pertanyaan jawaban untuk Pak Edi ya dari Bandung dan kita beralih ke penelpon pertama. Halo, selamat sore. Selamat sore, Mbak. Dengan Ibu siapa dari mana, Bu? Dengan Ibu Lia dari Solo, Mbak. Ibu Rey. Ibu Lia. Ibu Lia dari Solo. Silahkan Ibu Lia. Ada Pak Rofandi. Ya, selamat sore Pak Rofandi. Selamat sore Ibu Lia. Ya, Pak Rofandi, saya mau tanya saham Telkom. Iya Bu. Ya. Apa yang support resisten atau? Saya udah masuk di 3250. Resistennya berapa ya Pak? Terus sama satu lagi Bank BTN Pak, saya udah masuk di 1.500. Harus di hold atau gimana ya Pak? Baik, itu saja Ibu Lia. Ya, itu aja Pak. Terima kasih Ibu Lia. Selamat sore. Selamat sore. Telkom Pak Rofandi 3.250. Kira-kira gimana resistennya? Closingnya sekitar 3.250 juga ya. Masih level modal ya? Iya. Bu, Telkom ini lagi downtrend Bu. Resistennya lebih jauh di 3370. Dia lebih ada support yang jauh di 3120, namun saya rasa dia minggu ini akan banyak bergerak ke area support dulu di 3200. Jadi kalau besok ini sempat naik mungkin bisa di sell dulu untuk Telkomnya karena kan ini ada potensi dia akan kembali lagi ke di bawah 3250 ini. Kalau ada kenaikan dijual dulu karena cenderung sideways cukup lama biasanya ya kalau Telkom ini sideways. Jadi kalau tidak berencana untuk menyimpan dalam jangka waktu lama, lebih baik jual dulu ya. Iya, betul. Kalau resistennya kita bisa berharap peluang kalau ada kenaikan nih, target terdekat di posisi berapa? Iya, 34. Ini cuma kalau ngelihat di saat ini 33 itu agak struggle buat Telkom nih. Jadi di 33 sampai 34 ini resisten di Telkom. Agak berat ya untuk Telkom. Mungkin BBTN lebih oke Pak, 1.500. Ya maaf dikata, cuman BBTN lebih parah lagi dibanding Telkom. Saya lebih prefer di Telkom kalau saat ini untuk portofolio Ibu ya. Karena BBTN ini downtrendnya udah jelas-jelas terbentuk. Ini dia akan mencoba bentuk support baru. Sedangkan support yang selanjutnya ini agak jauh juga gitu. Jadi untuk BBTN walaupun besok ini agak susah untuk dapatkan gain, saya rasa untuk minggu ini sebaiknya di sell dulu karena kan dia akan tesnya ke 1130 itu udah kelihatan ke berapa Pak? Belum mengetes 1130. 1030.
1130. Jadi ini 1130. cukup jauh. Oke, akan mengetes ke posisi itu meskipun sekarang masih di 1380 turun 2,4%, pelemahan tampaknya masih akan menuju ke 1130 ya? Iya, ini saya bicara polanya ya. Cuma kalau misalkan minggu ini, saya rasa dia akan coba akan tes ke supportnya ke 1250. Ini 1250. Dalam 1-2 minggu ini BBTN. Jadi ya BBTN ini sebaiknya jangan dikip lama-lama. Jangan dikip lama-lama. Punya di 15, sekarang 1380 mungkin bisa Sudah jual aja. jual dulu ya? Betul, jual saja untuk BBTN ini. Mungkin memang kedengarannya agak kejam, tapi emang saham seperti itu, Bu. Ada saatnya harus kita berani cut loss dan saatnya kita mengambil keuntungan. Ada apa dengan perbankan, Pak? Rata-rata tampaknya yang blue chips ataupun yang buku 3, buku 4 ini mungkin agak kurang menarik dibandingkan dengan yang berencana ataupun sudah go digital ya? Iya, betul. Yang agak yang bahkan saham defensif seperti BBCA saja sekarang ini sudah membentuk downtrend gitu. Jadi membentuk pelemahan untuk jangka 1-2 tahun ini terlihat bahwasanya turun BBCA. Bank Mandiri apalagi gitu. Terus BDMN juga sama, lebih parah lagi. BBRI walaupun bridge-nya ataupun argonya naik, namun BBRI ini walaupun kelihatannya sideways namun juga downtrend. Ini menunjukkan biasanya orang melihat dari perbankan ini karena kan kapitalisasi market besar dan juga dia berpengaruh ke ekonomi. Jadi ekonomi Indonesia ini terlihat dari perbankan ini nampaknya agak suram juga nih dalam tahun-tahun ini. Jadi saya bukannya pesimis, namun lihat dari chartnya beberapa saham-saham yang kualitas 1, artinya yang 4 saham terbesar ini menunjukkan downtrend dan ini harus diperhatikan. Oke, kalau gitu sama mana yang layak untuk dilirik? Saham pilihan masih akan kita tahan untuk satu segmen terakhir. Kami akan kembali pemirsa usai pariwara berikut.